Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai Tuhan bersemayam di arsy. Quran Surat Yunus ayat 3 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Lihat, yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Memahami ayat-ayat Al-Quran, kita tidak bisa hanya apa adanya, apalagi hanya sambil lalu, asal baca atau asal hafal. Khususnya surat Yunus ayat 3 ini. Tertera dalam kalimat itu, afala tadakkarun, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Mengambil pelajaran berarti membaca, baik itu tulisan maupun peristiwa, kemudian berpikir hingga memahami, lalu menyimpulkan untuk menjadi modal pembenahan diri agar lebih baik. Dalam Quran surat Ibrahim 25, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Allah menciptakan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia supaya mereka ingat. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita mengenal makna lugas atau makna apa adanya dan makna kias atau makna yang lebih mendalam, perumpamaan atau kiasan. Contohnya adalah si jago merah yang berarti api, meja hijau yang artinya pengadilan, tangan kanan yang artinya orang kepercayaan. Perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran demikian juga. Bila kita pahami secara lugas atau apa adanya, maka maknanya akan menjadi melenceng amat jauh. Kata arsy dan kursi demikian juga. Tuhan bersemayam di arsy tidak bisa kita pahami sebagaimana tempat, seperti tempat benda manusia bertempat, seperti di kamar, di dalam rumah, atau di teras rumah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, lam yasa'ni ardi wala samai walakinna wasi'ani qalbu abdil mu'min. Tidak cukup untukku bumiku dan langitku memuat aku, tetapi cukup bagiku hati hambaku yang beriman. Di sini makna hati hamba sama dengan keyakinan atau keimanan. Jadi bukan suatu tempat di mana dapat ditempati. Dan juga Tuhan bukanlah seseorang atau sosok tertentu. Karena Tuhan bukanlah benda, maka Dia tidak butuh ruang dan waktu untuk bersemayam atau tinggal. Maka untuk melihatnya pun tidak mungkin menggunakan mata lahir maupun mata pikir. Namun harus dengan mata batin, di mana mata lahir adalah penglihatan lahir, mata pikir adalah pemahaman, sedangkan mata batin adalah keyakinan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah dan janganlah memikirkan zat Allah. Mana mungkin menggunakan otak yang sangat terbatas untuk mengenali zat Tuhan yang maha tidak terbatas. Rasio atau akal pikir hanya boleh digunakan untuk mengenal tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sedangkan mengenai zat Tuhan hanya boleh menggunakan rasa atau keyakinan. Ma'rifatullah bil istiqon. Dan itu alatnya adalah hati atau kolbu.
yaitu kecerdasan rohani yang tanpa batas, di mana wahyu Tuhan pun hanya dapat diterima melalui hati nurani. Tuhan sebagai Khalik atau pencipta, atau Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini pun tidak boleh dipahami secara lugas atau apa adanya sebagaimana manusia menciptakan. Contohnya adalah tukang kayu menciptakan meja atau kursi, tukang roti menciptakan kue atau donat, seorang koki menciptakan masakan atau makanan. Bagaimana bisa kita bayangkan matahari, bulan, bintang, planet-planet diciptakan sebagaimana tukang roti menciptakan donat? Bagaimana kita bisa tahu bahwa bumi itu ciptaan Tuhan, sedangkan usia bumi mungkin telah miliaran tahun, sedangkan manusia baru berapa tahun? Selama kita tidak memahami bahasa-bahasa perumpamaan, kita justru tersesat dalam kebingungan. Sebagaimana setiap orang menyimpulkan kehidupan ini hanya menggunakan pikiran-pikirannya yang terbatas, pendapat-pendapatnya pribadi yang amat picik atau sempit. Orang yang bodoh akan berpikir bahwa semua bodoh seperti dia. Orang yang jujur akan berpikir bahwa semua orang jujur sebagaimana dia. Sedangkan orang yang licik atau curang akan berpikir demikian. Dia sama sekali tidak tahu bahwa itu hanyalah pikirannya sendiri. Orang yang berada dalam sumur mengira bahwa luas langit hanyalah seluas bibir sumur. Seorang ahli fikih mengira bahwa Rasulullah hanyalah sebagaimana seorang ahli fikih. Makna kias dari pencipta adalah yang menyebabkan segala sesuatu tercipta atau ada. Adanya matahari menyebabkan sinarnya ada, bukan berarti matahari menciptakan sinarnya. Dia muncul secara bersamaan. Gula tidak perlu menciptakan manisnya. Di mana ada gula, pastilah manis itu ada. Sebagaimana garam dengan asinnya. Sebagaimana manusia, di mana manusia hidup atau lahir atau ada. Secara bersamaan ada jasmani dan rohaninya. Adanya jasad dan adanya roh. Sesuatu yang kita anggap ada dengan sendirinya, kita katakan ciptaan Tuhan. Kata ciptaan Tuhan, Tuhan pencipta kehidupan atau pencipta alam semesta, hanyalah untuk memudahkan kita memahami. Sebagaimana kata wujud dan maujud, yang artinya ada, dianggap sama, padahal maknanya berbeda. Kalimat yang menciptakan langit dan bumi dalam namasa sebenarnya adalah kalimat kias, di mana langit memiliki makna atau simbol rohani dan bumi memiliki makna atau simbol jasmani. Menciptakan langit dan bumi berarti menciptakan manusia yang meliputi jasmani dan rohani. Sedangkan namasa bukanlah 6 hari, karena di alam roh belum ada hitungan hari. Namun 6 tahapan atau 6 alam sebelum bayi lahir. Tahapan pertama adalah tahap Ahadiyah atau Nurullah. Yang kedua, Wahdah, yaitu Nur Muhammad. Yang ketiga, Wahidiyah atau Nur Insan. Yang keempat, Arwah. Kelima adalah tahapan Misal. Dan yang keenam adalah Ajsam. Kemudian yang ketujuh disebut Insan Kamil, sempurna sebagai bayi dan siap untuk lahir. Tahapan-tahapan ini tertera di dalam kitab 7 martabat. Dalam martabat 7 disebutkan, di dalam jasad ada akal atau budi, di dalam budi atau akal ada nafsu, di dalam nafsu ada roh, di dalam roh ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada aku sejati, yaitu akunya Allah Ta'ala. Quran Surat Shad ayat 72 yang artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ayat ini jelas menerangkan bahwa manusia dan semua makhluk hidup yang ada karena roh Tuhan, dan roh Tuhan adalah bagian dari Tuhan yang ada pada setiap makhluk hidup.
Begitu manusia lahir di muka bumi dengan segala proses terciptanya, maka alam semesta ini pun menjadi wujud atau ada bagi manusia. Jika kita tidak pernah ada, bagaimana kita tahu ada alam semesta ini? Contoh nyata adanya bagian Tuhan pada setiap makhluk adalah sebagaimana kita bayangkan ada 10.000 atau 100.000 kaca spion dengan berbagai bentuk dan ukuran ada di tanah lapang yang sangat luas di siang hari. Bukankah masing-masing spion ada matahari di dalamnya? Bukankah mataharinya hanya satu? Namun, kenapa sinarnya bisa masuk ke dalam semua spion? Sinar matahari bisa menyebar ke seluruh alam semesta. Nama lain dari Tuhan adalah sumber roh atau sumber cahaya, sumber energi, dan sumber kesadaran. Setiap roh, setiap cahaya, setiap energi, dan setiap kesadaran bersumber darinya. Ketika kita sedang semedi, dzikir atau wirid atau kontemplasi, raga kita mengatakan melalui mulut lahir dan mulut batin. Jasad berkata kepada roh yang ada di dalamnya, hanya karenamu aku hidup, hanya karenamu aku ada, hanya karenamu semuanya menjadi ada. Bukankah memang demikian? Jika tidak ada roh di dalam tubuh, bagaimana tubuh bisa ada atau hidup? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.